ora ciloko no topola ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Langsung aja ke teman-teman kita. Yang pertama yang baru bergabung ada dari Mbak Windy. Silakan Mbak Windy. Mungkin ada pertanyaan apa? Silakan Mbak Windy. Tadi apa nggih temane? Temanya sih sebenarnya apa yang harus dilakukan ketika mengalami kejadian-kejadian darurat. Jadi kalau ada yang kesurupan kah atau bertemu makhluk harus gimana? Cuman kalau Mbak Windy punya pertanyaan pribadi yang ingin disampaikan nggak apa-apa. Silakan. Makasih atas waktunya nggih. Sebenarnya mau ditanyakan soal leluhur sih. Kan Ya, baru kemarin kan. Tapi nggih. Gimana ya? Untuk leluhur itu sebenarnya gimana? Kalau orang yang sering memimpikan leluhur, tapi kita belum pernah ketemu, itu gimana nggih? memimpikannya Mbak sendiri, Mbak Windy sendiri yang mimpi. Oke. Leluhurnya dekat atau jauh tuh Mbak? Kayak berapa generasi ke atas atau? 3. 3. Oke. Oh jadi kenapa kok sering dimimpikan gitu ya, kurang lebih ya Mbak Windy ya? Ya, satu itu. Yang kedua kan kalau lagi ruwet gitu, pasti muncul. Munculnya ada pesan nggak? Atau ngobrol atau gimana? Sering ada pesan, sering diajak jalan-jalan sih. Jalan-jalan kemana Mbak? Kalau boleh tahu. Ke masa lalu. Oh. Menarik sekali. Silakan Om Semar membuka pembahasan. Maaf Mbak Windy udah apa masih ada lagi? Sudah ya, terima kasih. Om Semar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman Semar Peopleku. Mengenai ya lagi-lagi ini kita menemukan bukti lagi bahwa memang kalau kita semua tuh sebenarnya selalu dijaga sama leluhur. Nah, jadi sebenarnya bukan menjadi hal yang remeh-temeh atau bisa hal dilupakan sebenarnya. Cuman memang kadang-kadang nggak semua orang yang bisa merasakan penjagaan dari leluhur ya. Jadi beruntunglah buat Mbak Windy dan semua anggota Smart People di sini yang alhamdulillah masih peka hatinya untuk menangkap sinyal-sinyal. Jadi kalau misalnya Mbak Windy nanya itu memang benar Mbak. Aku pun ngerasain dan semua teman-teman di sini pun juga merasakan bahwa kita semuanya dijaga. Jadi jangan ngerasa aneh, memang itu terjadi benar adanya. Kalau dari gue pembukaannya itu dulu Mas Dit. Siap. Dari Kadek mungkin lebih dalam lagi tentang yang dialami Mbak Windiarni Reika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Windy udah menanyakan hal ini. Sebelum saya menjawab, saya ingin melihat telapak tangan kiri Mbak Windy. Coba diperlihatkan ke kamera. Didekatkan, terus maju lagi. Oke, cukup. Oke Mbak Windy. Jadi begini, mimpi yang Mbak Windy alami adalah sebuah memori ya. Memori yang terbawa dari masa lalu. Itu sebetulnya bukan mimpi, tapi itu kejadian-kejadian nyata yang memang Mbak Windy pernah alami di masa lalu. Jadi itu adalah bukan leluhur, itu adalah diri kita sendiri yang pernah Mbak Windy alami. Karena memang kalau menurut tadi dari gambaran telapak tangan Mbak Windy dari nama Mbak Windy Reika, saya lihat adalah Mbak Windy sosok manusia yang di masa lalunya itu juga penuh dengan kesedihan yang sangat teramat dalam, sehingga alam semesta saat itu meresponnya itu sangat luar biasa, sehingga
Mbak Windy yang sekarang pun juga kadang ikut merasakan kesedihan-kesedihan yang nggak jelas. Kalau ketemu dengan kebahagiaan juga yang nggak jelas. Kebahagiaan karena apa dan sedih karena apa. Itu karena dari memori-memori masa lalu. Kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Gimana Mbak Windy, ada respon atau gimana Iya, tentang jawabannya? nggih bener sih, Mas. Mhm. Cuma kenapa nggih kalau saya mimpi gitu, Mhm. kan akhir-akhir ini dari 2019 niku kan sering muncul itu orang gede yang berisi tinggi kayak gitu. Setiap saya mengistiqorohkan atau meminta jawaban kepada yang kuasa, itu munculnya kayak gitu. Terus yang saya istiqorohkan itu ternyata sama cewek lain kayak gitu. Gimana gitu? Jadi memang begini, jodoh itu kan sudah diatur sama yang kuasa. Walaupun di masa lalu kita berjodoh, di masa lalu kita pernah bertemu dengan jodoh kita, apakah di kemudian hari kita akan berjodoh juga? Itu tergantung dari ketekatan keduanya. Kalau di masa lalu keduanya sama-sama mencari, insya Allah di kemudian hari akan bertemu. Dari mimpi-mimpi Mbak Reka itu bisa saya pastikan mungkin itu adalah sosok laki-laki di masa lalu Anda yang sekarang sangat mengganggu pikiran Mbak Reka, sehingga gimana sih caranya untuk ketemu, atau gimana caranya juga untuk menghilangkan hal-hal seperti itu. Walaupun udah sholat istiqoroh segala macem, tapi sering dimimpikan, dan juga justru ada wanita-wanita lain. Memang aturan di agama Islam itu laki-laki bisa menikah lebih dari satu kali. Oh iya. Ya mungkin saja Mbak Reka nanti mungkin jodohnya yang kedua atau yang ketiga. Wallahu a'lam. Kira-kira itu jawaban saya. Gimana Mbak Reka? Aman? Aman. Kita lanjut dulu ya Mbak Reka ya. Iya. Dan kita mau menyapa dulu, ada Mbak Eka Ayu yang baru bergabung, ada Mbak Nurmut juga yang sudah sering bergabung juga, ada Mbak Siska, dan juga siapa lagi tadi? Ada 3 orang sepertinya. Mbak Siska, Eka Ayu. Oh sudah. Kita lanjut aja ya ke teman-teman yang belum pernah bertanya dulu. Dari Mbak Windy kita ke Mbak Siska, Eka Ayu, boleh. Mbak Eka Ayu boleh perkenalan diri dulu. Asal dari mana, namanya siapa, dan tahu jodohnya dari mana. Boleh, silakan Mbak Eka Ayu. Dinyalakan kamera dan mikrofonnya. Silakan Mbak Eka. Halo ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eka Ayu Novianti dari Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Itu aja sih dulu, mau dengerin aja dulu. Oh gitu. Tahu jodohnya dari mana Mbak Eka? Dari itu sih, yang collab sama Om Hao aja. Oke, Terus iseng-iseng siap. lihat videonya sampai bawah. Siap, baik Kak, terima kasih banyak. Dan ada juga tadi Mbak Siska. Boleh mungkin perkenalan dulu Mbak Siska. Dinyalakan kamera dan videonya. Kamera dan videonya, dulu video tuh. Dan audionya, silakan. Mbak Siska. Halo, Assalamualaikum. Kan nama saya. Halo, Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya dari Bekasi, Mas. Wah, tetanggaku. Tapi aslinya Nganjuk. Nganjuk. Nah,
Mbak Siska, kenal Ojodume dari mana Mbak Siska? Dari Mbak Diana, Mas. Wah, orangnya ada di sini juga. Siap. Makasih Halo Mbak Diana. Siska, Iya, Mbak, izin. di sini nggak usah Ini, izin. ini Mbak Diana boleh diceritain nih Mbak Siska ini siapa? Oh Siapanya iya, Mbak Diana? boleh Mbak. Mbak Siska aja yang cerita, udah monggo gantian. Boleh Mbak Siska, yuk cerita, santai yuk. Tamatin videonya ya, Mas. Yuk, nggak Izin apa-apa. aku. Ih, sama. Jadi silakan. Cerita apa ya, Mas? Dengan Mbak Diana, ini hubungannya apa nih kalau bisa kenal gitu loh? Gimana ya, Mbak? Guru spiritualnya mungkin? Curhat spiritual gitu. Nah, bener kan? Lebih ke kebetulan satu connect. Oh, Sering curhatnya sama Mbak Siska aja. oh gitu. Oke. Siap. Oke. Jadi mungkin ini diajak sama Hah? Mbak Diana berarti Mbak Siskanya. Iya, Mbak. Iya, Mas. Halo? Iya, dengar kok. Jadi Iya. sebenarnya yang bikin tertarik itu apa sih Mbak Siska apa? Loh, Om Semar kok live. Sudah biasa terjadi ini. Energi terlalu besar. Mungkin dari teman-teman tadi sambil menunggu Om Semar, Mbak Eka atau mau langsung ada pertanyaan ke Kiadek atau gimana? Boleh langsung Mbak Eka? Saya jadi pendengar dulu deh. Oh gitu, Mbak Eka Iya. pendengar dulu. Oke, Mbak Siska mungkin mau ada pertanyaan atau obrolan yang ingin di-sharing ke teman-teman Smart People? Untuk sementara mendengarkan aja dulu, Mas. Oke, Nanti sambil siap. berjalannya waktu kan sambil Nah. bisa mengikuti, Mas. Oke, selanjutnya. Jadi kita bebaskan dulu ya Ki Adek. Ke teman-teman yang baru bergabung boleh. Teman-teman yang baru bergabung ada Mbak Nurmut, halo, Mbak Diana, Mbak Uchiha, boleh kalau ada pertanyaan atau sambungan cerita dari kemarin gitu, silakan. Boleh dibuka mikrofonnya. Dari Mbak Uci mungkin, Mbak Uci. Ada cerita baru mungkin dari hari kemarin. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aku sih sebenarnya mau menyimak aja sama biasa pengen denger tausiahnya Ki Adek sama pesan-pesan Om Semar. Terus sama penasaran sama Mbak Kirai. Wah. Sepertinya dia permaisuri mungkin ya. Wah, Kirei. Kira coba berbicara. Kamu permasyuri mana? Mungkin. Oh, belum. Sama kalau berkenan itu kemarin Mbak Nurmut ada kelanjutannya. Kalau dia berkenan mungkin mau cerita, tapi kalau nggak berkenan mungkin mau japri sama Ki Adik sama Om Semar. Ada perubahan dari yang kemarin dibicarakan. Wow. Monggo Mbak Nurmut diutarakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Iya, jadi ya sih ada kelanjutannya. Jadi pas tadi pagi ya sholat subuh kan habis sholat tuh doa, zikir, terus lebih memantapkan lagi gitu. Niatnya bener-bener pasrah ke Allah, terus bismillah, terus yang seperti dibilang sama Om Semar, coba yakin gitu. Pas udah yakin, ada dorongan, dan dorongan itu aku ikutin ngalir secara alamiah aja sih, gak ada efek yang seperti kemarin gitu ya. Terus efek gerakannya itu
ngegebrak ke lantai tapi sekali tapi keras. Terus yang aku rasain itu kayak keluar energi gitu sih di bawah lantai. Terus ada getaran kenceng banget kayak ngetransfer gitulah ke bawah gitu energinya. Terus aku ngerasa yang tadinya aku ombaknya itu kenceng banget ya, kayak getarannya kenceng banget. Ini pas begitu aku kayak gitu jadi netral sih. Terus kayak jadi enak, enteng, udah luwes aja gitu. Terus aku ngobrol sih, bicara gitu sama ibu. Sebelumnya aku minta maaf gitu, kula nuwun ke ibu, terus minta maaf. Aku bilang, Bu, aku minta maaf ya gitu. Kalau aku ada salah atau tingkah laku dan segalanya mungkin kurang tepat atau bagaimana, aku minta maaf gitu. Dan terus di ibu cuman jawabnya, wis rapopong do, nggak apa-apa, itu sudah menjadi bagian perjalanan dan prosesmu. Terus sing hati-hati ya, kayak gitu sih. Udah Om, terus jadi lega, jadi enteng. Iya, aku sebelumnya ngucapin makasih banget sama Om Semar dan Kak Adek atas arahan dan bimbingannya. Semoga nggak bosan-bosannya. Maafin kalau suka ngerepotin. Alah, ya, aman. Siap. Makasih Mbak. Mungkin Om Semar boleh menanggapi dan mungkin sekilas cerita biar teman-teman yang baru gabung nih ngerti kenapa sih ada apa yang dialami oleh Mbak Nurmut. Silakan Om Semar. Iya, jadi buat teman-teman yang baru bergabung, jadi memang sebenarnya Zoom session ini adalah bertujuan untuk mendapatkan tujuan dan fungsinya sebagai manusia kita di dunia itu sebenarnya apa. Jadi sebenarnya kita semua berkeyakinan bahwa setiap manusia yang diciptakan itu pasti punya fungsinya dan pasti baik gitu. Dan setiap orang pasti diberikan kelebihannya masing-masing. Nah, mengenai kasusnya Mbak Nurmut ini, dia meyakini bahwa dia diberi kelebihan diberi titipan suatu pusaka. Jadi cuman kalau dari aku pribadi dan dari tim Wajudumeh pada khususnya berkeyakinan bahwa untuk menerima apapun itu yang berbentuk spiritual, kita harus memperbaiki wadahnya terlebih dahulu. Jadi tujuannya adalah untuk menguatkan badannya ketika menerima apapun itu. Jadi apapun itu ilmunya harus dikuatkan dulu. Akhirnya kita kemarin memberi arahan kepada Mbak Nurmut agar berzikir dulu, ditenangkan dulu badannya. Jadi ketika menerima apapun itu menjadi lebih nggak macam-macam, karena kalau hubungannya udah spiritual, jatuhnya nanti kalau nggak kuat bisa bablas. Kalau nggak capeknya ngulangin, kalau kata Ki Adek bisa setengah kopling lah otaknya gitu ya, karena wadahnya nggak kuat ya Ki Adek ya. Gitu sih kalau aku. Nah, mengenai perkembangannya Mbak Nurmut, alhamdulillah Mbak masih bisa sehat, masih bisa waras. Itu yang terpenting sih dalam menerima apapun itu dari spiritual, karena kalau kita nggak kuat, nggak sehat, percuma dong kalau dititipin sesuatu kan. Itu fokusnya itu adalah untuk kepentingan bareng-bareng kok, bukan buat sendiri gitu. Jadi please jaga napaknya, benar-benar napak di dunia maupun di spiritualnya gitu, biar nggak kebablasan gitu. Oke. Mbak Nurmut mau ditanggapi, silakan. Iya Om, sebelumnya terima kasih. Sebenarnya sih sampai detik ini juga aku tuh dibilang meyakini ya belum meyakini banget. Tapi masih benar-benar belajar banget sih, karena yang udah aku pernah cerita ke Om Semar juga, proses ini udah aku laluin berjalan 4 tahun gitu. Dan baru benar-benar mulai banget nerima bahwa aku tuh nggak sendiri, bahwa selama ini tuh yang aku alamin, oh ternyata orang lain juga ngalamin, dan selama ini aku yang ngerasa frustasi, aku ngerasa kayak kayaknya aku
ada yang salah deh gitu. Ya setelah ketemu sama teman-teman dan dengar dari cerita-cerita yang lain, jadi aku kayak mulai belajar menerima diri aku sih. Dan bener banget kata Ki Adik dan Om Semar dan Mas Diandra yang tema kita kemarin itu, ya balik lagi kita harus benar-benar mengenal jati diri kita dan benar-benar memperbaiki diri kita, mempersiapkan wadah kita apapun nanti ke depannya, ya gimana nanti yang di atas saja. Insya Allah semuanya kalau emang udah Allah yang berkehendak, ya kita juga nggak bisa apa-apa ya selainnya. Yang penting aku selalu ke Allah juga sih, nggak kemana-mana gitu. Benar, bagus Mbak. Ki Adek nambahin mungkin Ki Adek. Ya, apa yang dialami oleh Mbak Nurmut adalah suatu hal yang sangat luar biasa di bidang supranatural. Karena saat melakukan hal tersebut, yang saya yakini Mbak Nurmut cuman menyebut asma-asma Allah, tidak menggunakan mantra-mantra segala macam. Tapi walaupun hanya menggunakan asma Allah, Mbak Nurmut sudah bisa mengeluarkan energi besar, menyerap energi besar itu. Itu kenapa? Karena dikarenakan diri kita adalah sosok manusia atau sosok pelakon yang juga memiliki energi yang besar. Karena setiap diri kita yang pelakon-pelakon ini itu memang dari lahir sudah memiliki energi tersebut. Gimana caranya kita untuk mengasah dan mencari jati diri tersebut. Jadi ini adalah gerbang pembukanya nih Mbak Nurmut. Ini tahap di mana Mbak Nurmut sudah mulai masuk ke pintu. Masuk ke pintu dunia astral, dunia gaib. Nanti kelanjutannya begitu Mbak Nurmut lebih melaku, lebih mencari jati diri dengan melakukan olah-olah batin yang sangat sesuai dengan ajaran agama. Itu rasa sensitivitas tubuh Mbak Nurmut akan terus jauh lebih besar. Itu adalah pertanda hal yang sangat baik sekali. Itu menurut saya Mbak Nurmut. Jadi ketika Mbak Nurmut masuk ke dalam pintu gerbangnya, godaannya selalu dua Mbak Nurmut untuk menjadi lebih dalam. Itu adalah bisa resikonya ya, aku ngomong resikonya ya. Resikonya adalah pikirannya bisa benar-benar kalau aku bilang nyebrang lah. Jadi karena nanti akan terlihat kita akan tinggal di dunia perbatasan, di mana dunia spiritual dan dunia nyata itu akan seperti susah dibedakan gitu Mbak. Nah itu gunanya tirakat, gunanya zikir, gunanya ibadah agar kita tetap napak ya Mbak. Ingat ya, pokoknya jangan pernah lepas, harus tetap dipegang terus ibadahnya, biar kita selalu nggak lewat gitu. Karena itu godaannya selalu itu ntar nanti. Oke, gimana Mbak Nurmut? Nyala ya? Halo? Iya. Iya Om. Karena aku juga baru banget tahu kemarin setelah aku juga ngobrol sama Om yang ada sih di rumah yang ngebimbing juga dari awal aku proses sampai detik ini, baru ketahuan dan aku baru tahu yang aku yang komen kemarin juga di Instagram itu, yang aku bilang bahwa ternyata tuh maksudnya aku tuh baru tahu kalau aku punya sisi lain, dalam artian ada sisi positif, ada sisi negatif, dan aku selama ini udah pernah lihat dia gitu, dan ternyata itu bagian dari aku, dan aku dan bagaimana cara aku bisa mengelus dia, ya tadi aku harus kuat dulu, terus aku tirakatnya itu zikirnya, dan benar-benar
yang tadi udah Om Semar sampai nama Ki Adek, baru nanti aku bisa mengelus dia gitu. Karena proses yang aku alami itu emang lagi kenceng-kencengnya banget sih Ki Om kalau bisa dibilang. Jadi apa ya, kadang tuh aku suka lepas kontrol gitu, maksudnya dalam artian kadang suka ke bawah gitu, marahnya gitu, ke apanya gitu. Pas udah sadar, oh ya tadi itu bukan aku gitu, harusnya tuh aku nggak kepancing. Tapi pas kesini lagi aku mulai belajar, terus mulai ngelus kayak kalau udah rasanya udah gini, sabar ya, nggak apa-apa ya gitu, kayak diajak komunikasi. Karena memang sosok itu juga ingin juga gitu, jadi aku harus bisa balance gitu. Itu sih yang aku rasain gitu. Makanya aku bisa bicara yang kemarin di IG itu juga kayak ada dorongan tersendiri dan kayak ngetik sendiri aja. Dan pas aku sadar baca itu lagi, ih ini bukan aku nih kayaknya yang ngomong gitu. Jadi kayak ya udah gitu. Terima kasih Mbak Nurmut ceritanya. Noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja, do me, aja do me.